皆さんこんにちは。自己紹介させてください。私の名前はダマイです。今日は10月12日です。ここ1年生工学学院についてテーマ化学反応式サブテーマ反応生成物の提示おさむ率について計算します。最後まで読んでください。Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 yaitu dengan topik persamaan reaksi kimia. Namun subtopik yang akan saya jelaskan pada video kali ini hanya satu, yaitu presentase hasil reaksi atau rendemen. Nah, bisa kita baca pada buku halaman buku kimia kelas 11, buku paket nih, halaman 83. Di situ dikatakan, ditulis, biasa bacakan, jumlah reaksi pembatas yang ada pada awal reaksi itu menentukan hasil teoritis dari reaksi tersebut. Hasil teoritis yaitu jumlah produk yang akan terbentuk jika seluruh reaksi pembatas itu terpakai pada reaksi. Nah, jadi hasil teoritis adalah hasil maksimum yang didapat, seperti yang diprediksi dari persamaan yang setara. Pada praktiknya, jumlah produk yang didapat hampir selalu lebih kecil daripada hasil teoritisnya. Oleh karena itu, terdapat istilah hasil sebenarnya atau jumlah produk sebenarnya yang dihasilkan dari suatu reaksi. Nah, untuk menentukan efisiensi suatu reaksi digunakan persen hasil atau juga bisa dikatakan dengan persen rendemen. Dapat dijabarkan sebagai perbandingan hasil sebenarnya terhadap hasil teoritis. Nah, mungkin dari yang saya bacakan di buku ini kita masih kurang paham ya, masih kemana-mana pikiran kita, mungkin pikiran kita udah jauh ya. Ternyata ini adalah sangat sederhana. Mari kita sederhanakan. Saya akan menyederhanakannya untuk lebih paham, jangan terlalu kita memikirkan yang saya bacakan ini. Ini sederhananya. Masuk kita pada uraian materi. Oke. Di situ tadi yang judul, pengertian judul ya, langsung saja. Pengertian dari judulnya itu adalah produk reaksi yang dihasilkan pada reaksi kimia. Nah, di paragraf terakhir tadi pada yang saya bacakan itu dikatakan ada istilah hasil sebenarnya atau persen hasil atau persen rendemen, di mana itu dihasilkan dari perbandingan antara hasil sebenarnya dengan atau dibanding dengan hasil teoritisnya dikali dengan 100%. Nah, itu adalah rumusnya teman-teman. Apa tadi? Persen hasil itu sama dengan hasil, kita singkat aja H ya teman-teman, sebenarnya per hasil teoritis. Nah, dikali dengan 100%. Oke, ini adalah rumus atau patokan kita dalam pembelajaran kali ini. Oke, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwa ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan di buku, bahwa hasil teoritis ini didapatkan dari hasil reaksi pembatas. Hasil reaksi pembatas daripada stoikiometri. Stoikiometri yang sudah kita pelajari dari kelas 10 ya, diperoleh dari
teman-teman, dari yang saya jelaskan di awal, dari yang saya bacakan di buku, ini adalah kesimpulannya. Sangat singkat. Pengertiannya, ini adalah rumus dan hasil teoritis ini didapat dari mana? Yaitu dari reaksi pembatas. Untuk lebih paham tentang materi saya, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Oke, contoh soal. Nah teman-teman, contoh soal kita tidak jauh-jauh kita ambil. Kita ambil saja pada buku di halaman 83 itu ada yang namanya contoh soal 3.23. Saya bacakan. Di soal dikatakan bahwa titanium adalah logam yang kuat, ringan, dan tahan karat. Titanium digunakan dalam pembuatan roket, pesawat, mesin jet, rangka sepeda, hingga rangka kendaraan tempur. Nah, logam ini diperoleh dari reaksi antara titanium klorida dengan magnesium cair pada suhu antara 950 sampai 1150 derajat Celcius. Nah, di sini di buku teman-teman ada kesetaraan ya, itu TiCl4 dalam wujud gas ditambah 2 Mg dalam wujud liquid menghasilkan Ti dalam wujud solid ditambah dengan 2 MgCl2 dalam wujud liquid. Selanjutnya teman-teman, dalam suatu operasi industri 380 kg TiCl4 direaksikan dengan 120 kg Mg dan atom relatif Ti adalah 48, Mg adalah 24, Cl adalah 35,5. Yang ditanya yaitu yang pertama, hitunglah hasil teoritis Ti dalam kilogram. Yang kedua, hitunglah persen hasil jika ternyata didapatkan 84,6 kg Ti. Oke, kita buat diketahuinya ya untuk menyelesaikannya. Diketahui massa dari TiCl4 itu masanya yaitu 380 kg. Selanjutnya massa dari Mg yaitu 120 kg. Selanjutnya adalah yang diketahui lagi atom relatif dari Ti adalah 48, Mg atom relatifnya adalah 24 dan Cl atom relatifnya adalah 35,5. Nah, di situ saya setelah membacakan tadi bahwa yang ditanyakan ya yaitu yang pertama. Ditanya ya, masih bisa terbaca teman-teman. Yang ditanya yaitu yang A adalah hitunglah massa teoritis ya, massa teoritis Ti dalam bentuk kilogram, bukan gram ya, ingat kilogram. Pertanyaannya yang kedua adalah hitunglah persen hasil. Jika ternyata didapatkan 84,6 kg Ti. Oke. Ini ada dua. Yang pertama itu massa teoritis dan yang kedua adalah persen hasil. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak bersama-sama. Penyelesaian. Oke. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kita mencari mol dari TiCl4 dan mol dari Mg. Nah, kemarin di mata pelajaran sebelum ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara mencari mol. Mol dari TiCl4. Nah, bagaimana cara mencari mol teman-teman? Rumusnya adalah massa per molekul relatif baru mol dari Mg sama juga
massa per molekul relatif. Nah, masanya udah diketahui nih, 380, 120, tetapi molekul relatifnya masih baru diketahui. Tenang saja teman-teman, mari kita cari. Nah, molekul relatif dari TiCl4 dulu ya, yang pertama saja, tidak perlu kita tulis TiCl4 biar lebih cepat dia. Cara mencari molekul relatif adalah atom relatif dikali dengan jumlah atom unsur, di mana langsung saja jangan kita buat rumusnya. Atom relatif dari, kan ini ada dua unsur nih, Ti sama Cl. Nah, atom relatif dari Ti adalah 48. Berapa jumlah atom Ti adalah 1 dikali 1 sama dengan 48. Selanjutnya adalah Cl. Cl atom relatifnya adalah 35,5 dikali dengan 4 kan, 4 kan? Hasilnya teman-teman adalah 142. Jadi ditambah 48 ditambah 142 adalah 190. Jadi molekul relatif dari TiCl4 adalah 190. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita mencari molekul relatif dari ini Mg. Masa dari Mg berapa di sini adalah 100. Atom relatif dari Mg itu adalah 24. Berapa atom Mg? Yaitu 1. Hasilnya 24. Jadi molekul relatif dari TiCl4 adalah 190 dan molekul relatif dari Mg adalah 24. Kita tulis. Massa TiCl4 di sini adalah 380 kg. Nah, 380 kg itu kita ubah dalam gram. Jadi hasilnya adalah 380.000 gram per. Berapa molekul relatifnya? 190 gram per mol. Oke, hasilnya adalah 2000 mol. Langsung saja. Selanjutnya teman-teman, massa dari Mg itu adalah 120 kg. Jika kita ubah dalam gram adalah teman-teman 1000 ya. Jika kita ubah dalam gram 1200 gram per 24 gram. Bukan 1200, 120.000. Ada kesilapan, 120.000 gram per 24 ml-nya gram per mol. Hasilnya adalah 5.000 mol. Oke, pas teman-teman. 120.000. Betul. Nah, setelah kita mencari molnya, banyak hilangkannya karena materi ini di materi bab 3 menurut saya materi ini adalah materi yang cukup sulit dan rumit. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan ini, kan tadi saya sudah membacakan persamaannya ya kan? Nah, kita tengok nih persamaannya itu tadi TiCl4 dalam wujud gas ditambah dengan 2 Mg dalam wujud liquid menghasilkan Ti dalam wujud apa ya? Wujud solid. Ya, selanjutnya adalah ditambah dengan 2 Mg Cl2 dalam wujud liquid. Nah, kita perhatikan ini. Ini jika kita lihat, kita pakai aja cara lirik kiri dan lirik kanan. Kita perhatikan di sini ini sudah setara. Jadi tidak perlu kita setarakan lagi. Lanjut, setelah sudah setara, maka kita bisa melanjutkan materi kita. Spidolnya nggak ada tinta, yaitu kita buat yang namanya mula-mula
bereaksi sisa. Oke, mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mula itu adalah yang pertama. Mol dari TiCl4. Mol dari TiCl4 adalah 2000. Kita mau di sini 2000. Selanjutnya, mula-mula berapa mol dari Mg? Mol dari Mg adalah 5000. Itu mula-mula ya. 5000. Molnya tidak perlu kita tulis ya, kurang tempat. Selanjutnya adalah ini kita strip karena kita belum tahu berapa hasilnya. Ini kan produknya, jadi di awal kita nggak tahu berapa hasilnya. Selanjutnya adalah bereaksi. Nah, yang bereaksinya yaitu kita lihat di antara mol 2000 dengan 5000, kita perhatikan. Jika kita sudah mendapatkan 2 mol, maka kita melihat, memperhatikan, membandingkan mana mol terkecil. Mol terkecilnya jelas 2000, maka ini adalah sama 2000. Nah, ini kan kita buat juga 2000 ini kan, kita buat 2000. Tetapi melihat dari koefisiennya adalah 2. Jadi 2 dikali 2000 adalah 4000. Bagaimana, paham teman-teman? Jelas paham. Selanjutnya kita buat tanda negatif. Nah, kenapa kita buat tanda negatif? Karena dia adalah reaktan, di mana reaktan ini adalah teman-teman yang dikonsumsi atau yang bereaksi selama mula-mula atau dalam zat ini. Dia yang bereaksi. Artinya, selama mula-mula dia bereaksi, maka setelah bereaksi otomatis jumlahnya itu semakin menurun, bukan semakin berkurang. Maka ini tanda negatif menandakan bahwa bereaksi dari reaktan ini semakin berkurang. Selanjutnya teman-teman, kita juga yang Ti sama 2 MgCl ini kita ambil yang paling kecil ini, 2000 dan 2000. Oke. Bagaimana molnya tidak perlu kita tulis. Ini adalah positif, ini adalah positif. Nah, kenapa juga ini positif? Karena dia adalah produk hasil ya. Produk hasil. Jadi selama bereaksi, selama mula-mula yang bereaksi adalah ini, maka dihasilkan ini. Maka otomatis jumlah produknya itu semakin bertambah. Dan angka positif ini atau simbol positif ini menunjukkan bahwa produk itu semakin bertambah. Oke, selanjutnya 2000 dikurang dengan ini 0. Ini 1000 mol. 1000 mol. Terus ini turun 2000. Ini juga turun 2000. Oke. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mendapat semua ini, setelah itu kita masuk pada yang soal A-nya. Itu mencari massa teoritis Ti dalam wujud kilogram. Pertama-tama cara mencari massa Ti yaitu massa Ti sama dengan mol kali molekul relatif. Ini gampang nih. Molnya adalah mol Ti 2000 dikali dengan molekul relatif dari Ti adalah 48. 48 aja ya, kalau programnya nggak usah, tidak masalah itu. Hasilnya adalah 96.000, tapi dalam gram. Jika kita buat kilogram adalah 96 kilogram. Dan yang pertama ini hasilnya. Selanjutnya adalah persen hasil. Nah, persen hasil ini rumusnya. Persen hasil ini rumusnya. Tidak perlu kita tulis, langsung saja. Persen hasil. Langsung persen hasil. Sama dengan ini hasil sebenarnya. Hasil sebenarnya itu adalah ini. Jika ternyata 84,6 kilogram itu adalah hasil sebenarnya. 84,6 kilogram. Per hasil teoritisnya berapa? 96 kilogram dikali dengan 100%. Hasilnya adalah teman-teman 88,125%. Ini adalah jawaban dari yang pertanyaan B. Bagaimana sampai sini paham?
Ada yang masih belum dipahami atau kurang dimengerti? Ya, jelas dimengerti karena sudah cukup jelas saya menjelaskan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada latihan soal untuk menggali apakah kita sudah paham dengan uraian materi saya dan dengan contoh soal saya. Next, kita masuk pada latihan soal untuk membuktikan bahwa kita sudah paham dengan uraian materi dan contoh soal. Di mana saya mengambil latihan soalnya dari internet langsung saja. Ya, langsung saja, tidak perlu saya bacakan soalnya atau perlu? Ya, tidak perlu karena efisiensi waktu. Lanjut, langsung saja diketahui di soal ini. Yang diketahui di soal adalah massa dari massa dari C2H6 itu 6 gram. Selanjutnya, molekul relatifnya adalah 30. Selanjutnya yang diketahui adalah massa dari Cl2 7,1 gram. Molekul relatifnya adalah 71. Selanjutnya yang diketahui adalah massa dari C2H5Cl adalah 5,16. Molekul relatifnya adalah 64,5. Oke teman-teman, 5,16 ini adalah hasil sebenarnya. Karena di soal itu dikatakan menghasilkan 5,16 CH6H5Cl. Oke, biar lebih jelas saja saya bacakan saja ya soalnya. Jika reaksi antara 6 gram etana C2H6 itu molekul relatifnya 30, jelas. Dengan 7,1 gram Cl2 molekul relatifnya 71, jelas. Menghasilkan 5,16 C6H5Cl molekul relatifnya adalah 64,5. Maka presentase random ethyl chloride adalah, jadi yang ditanya adalah presentase random ethyl chloride. Selanjutnya adalah penyelesaian. Cara menyelesaikannya pertama-tama kita mencari mol. Mol dari C2H6 yaitu rumusnya massa per molekul relatif 6/30 sama dengan 1/5 itu sama dengan 0,2. Lebih cepat ya teman-teman. Selanjutnya adalah mol dari Cl2 adalah 7,1/71 sama dengan 0,1. Oke, setelah kita mendapatkan ini, kita harus melihat kesetaraan reaksi yang telah diberikan di soal tadi, yaitu C2H6 ditambah Cl2 menghasilkan C2H5Cl ditambah HCl. Oke, jadi kita perhatikan ini adalah sudah setara, jadi tidak perlu kita setarakan lagi. Setelah setara, langkah selanjutnya adalah kita buat mula-mula bereaksi dan sisa. Mol mula-mula C2H6 adalah 0,2. Mol mula-mula dari NCl2 adalah 0,1. Ini kita strip. Selanjutnya adalah di antara ini mana yang paling kecil? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita pilih mol terkecilnya yaitu 0,1. Nah, ini adalah 0,1, ini adalah 0,1, dan ini juga 0,1. Bagaimana? Paham sampai di sini teman-teman? Jelas paham. Karena kenapa 0,1? Karena koefisiennya 1, jadi 1/1. Ini koefisiennya kan 1 ini. Nah, koefisien yang diketahui juga 1, jadi 1/1 kali 0,1, hasilnya 0,1. Negatif, positif. Maka begitu juga dengan ini 1, ini yang diketahui 1. Nah, jadi 1/1 dikali dengan 0,1, maka hasilnya adalah 0,1. Selanjutnya sisa yaitu 0,1
0,1, 0,1, 0,1. Setelah kita mendapatkan ini, kita hapus dulu ini. Ya, kita hapus yang bagian situ. Oke, kita mencari massa teoritis. Ya, MT aja kita bikinnya, massa teoritis. Itu rumusnya tadi bagaimana massa teoritis adalah mol dikali molekul relatif. Molnya berapa? Molnya adalah 0,1. Molekul relatifnya yang ini, molekul relatifnya adalah ini, yang menghasilkan tadi yang saya bilang menghasilkan 5,16. Molekul relatifnya adalah 64,5. Kita tulis 64,5. Hasilnya adalah 6,45. Nah, kita sudah mendapatkan teoritisnya. Selanjutnya kita masuk pada persen hasilnya. Persen hasil sama dengan hasil sebenarnya per hasil teoritis. Hasil sebenarnya berapa? Itu 5,16. Hasil teoritisnya adalah 6,45. Maka dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 80%. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Soalnya sudah kita bahas satu contoh soal, sudah kita bahas satu latihan soal, dan kita sudah memberikan uraian materi. Mungkin saya rasa ini sudah cukup jelas ya bagi kita yang setelah menonton. Dan baik teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi saya tentang presentase hasil reaksi atau rendemen. Jika ada kekurangan, kehilafan, dan kesalahan, saya mohon maaf dan